Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Karawang. Pada video ini, izinkan saya memaparkan pemahaman saya mengenai intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita ketahui bersama, Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan nasional. Begitu besarnya jasa beliau, hari kelahirannya kita peringati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Beberapa pemikiran beliau antara lain adalah pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut pemikiran beliau, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah untuk memanusiakan manusia dan untuk mengembangkan pribadi yang lebih manusiawi serta mengembangkan potensi yang tersimpan dalam diri manusia. Selain itu, tujuan pendidikan lainnya adalah menciptakan manusia merdeka, baik secara fisik, mental, dan kerohanian. Dalam pendidikan harus dapat memerdekakan. Artinya, bisa berdiri sendiri, tidak tergantung pada orang lain, dan dapat mengontrol dirinya sendiri. Hal ini kemudian sejalan dengan prinsip Merdeka Belajar yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah melalui Kemendikbud. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Artinya, bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi, sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat rasa tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga mampu menutupi ataupun mengaburkan sifat-sifat jelek. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa ini sesuai zaman, agar mereka bisa bertahan hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, ya kita harus bekali siswa dengan kecakapan abad 21. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara itu menganalogikan peran pendidik seperti seorang petani dan anak-anak sebagai bijinya. Walaupun biji tanaman itu kurang baik, apabila ditanam di tanah yang subur, dirawat oleh petani dengan baik, maka hasilnya pun akan baik. Pun begitu sebaliknya, walaupun biji tanaman tersebut sudah baik pada awalnya, apabila ditanam di tanah yang kering dan tidak dirawat oleh para petani, maka hasilnya tentu tidak akan baik. Dan perlu diingat, tiap-tiap jenis biji tanaman berbeda cara perawatan. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Pembelajaran secara diferensiasi harus kita terapkan di dalam kelas. Kita harus memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan minat dan bakatnya masing-masing. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara menjelaskan keluarga menjadi tempat utama yang paling baik untuk melatih pendidikan sosial karakter bagi seorang anak. Oleh sebab itu, peran orang tua sebagai guru, penuntun dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter. Karena orang tua itu menjadi salah satu faktor penting, maka sebagai pendidik, kita harusnya bersinergi dengan para orang tua sebagai tempat utama
menyeimbangkan keselarasan hidup untuk mencapai budi pekerti. Dan yang terakhir, pemikiran beliau yang paling legendaris yang kemudian dituangkan ke dalam semboyan ing ngarso sing tulodo ing madia mangunkorso dan tuturi handayani, yang memiliki pengertian di depan, mampu memberi contoh dan teladan, di tengah memberi motivasi menjadi penyeimbang dan menstimulus ide, di belakang memberikan dukungan, dorongan, dan semangat untuk menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia dan bijaksana agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.